Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana liburan nih? Asik? Mau nambah lagi? Ya, dulu bulan-bulan puasa ya, panjang. Hari ini yang tak masuk siapa? Yara. Yara ya. Apa ya? Yang lain lengkap ya? Sampai mana pelajaran kita? Halaman 15. Ya, buka kitabnya, kitab Targhib wa Tarhib halaman 15 tentang siksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Lebih-lebih lagi sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan diturunkannya perintah sholat. Kamu di bulan itu sholat? Fitri? Sholat? Sholat semua? Halangan sholat juga? Sudah. Baiklah, coba perhatikan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siksaan yang Allah berikan kepada orang yang melalaikan atau kepada orang yang tidak sembahyang. Sembahyang ini adalah kebutuhan kalian, bukan kepentingan Allah. Jadi sekalipun kalian tidak sholat, Allah tetap jadi Allah. Jadi kalau di asrama disuruh sholat tak disuruh sholat, mesti tetap sholat, karena itu memang kewajiban kalian. Sebagai santri ataupun tidak santri, tetap juga wajib sholat. Apalagi nanti mendengar hadis dari Nabi Muhammad ini tentang bahayanya atau siksaan bagi orang yang tidak sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Pelajaran kita lanjutkan tentang hadis Nabi yang membahas bahaya orang yang meninggalkan sholat atau siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Wa man tahawana bis sholati, barang siapa yang meremehkan sembahyang atau tidak sholat, aqibahullahu bi 15 uqubatan, maka Allah akan memberikan siksaan sebanyak 15 siksaan. Jadi orang yang tidak sholat itu ada 15 siksaan yang Allah berikan. Dengan perincian sidin fid dunia, 6 siksaan itu Allah turunkan atau Allah berikan ketika kalian di dalam dunia. Nah, ada 15 siksaan. 6 siksaan di dalam dunia. Wasalasin indal mauti, ada 3 siksaan yang Allah berikan ketika mau meninggal dunia. Berapa sudah tuh? 9. Wasalasin inda dukhulihi fil qabri, ada 3 siksaan yang Allah berikan ketika masuk ke dalam kubur. Nah, ini dalam kubur. Ada pernah nengok orang dimasukkan ke dalam kubur? Bagaimana tempatnya? Sempit. Tempat sempit macam itu aja susah mikirnya, apalagi ditambah dengan siksaan ketika di dalam kubur. Nah, bagaimana susahnya? Selanjutnya lagi, wasalasin 'inda liqa'i rabbih, ada 3 siksaan yang Allah berikan nanti ketika orang yang tidak sholat itu bertemu dengan Allah. Berapa semua nih? 15. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal dunia, 3 siksaan ketika mau masuk ke dalam kubur, 3 siksaan Allah berikan ketika bertemu Allah. Totalnya 15 siksaan yang Allah berikan bagi orang yang tak sembahyang. Pertama, siksaan yang Allah berikan kepada orang yang tak sembahyang di dalam dunia, halaman 16.
Wa ammal lawati fid dunya fal ula, maka siksaan yang pertama yang Allah berikan bagi orang yang tak sembahyang ketika dia berada di dalam dunia, tunza'ul barakatu min umrihi, Allah akan mencabut keberkahan dari umurnya. Berkah itu sebagaimana kita tahu, yang namanya berkah itu ziyadatul khair fi taatillah, bertambahnya kebaikan di dalam taat kepada Allah. Artinya kalau berkah dicabut, berarti makin bertambah umur, makin tak bagus perbuatannya. Makin umur nambah, maka perbuatan kebaikan makin sedikit. Nah, ini siksaan bagi orang yang tidak sembahyang. Apalagi di dalam dunia ini, yang dicari itu cuma berkah. Biarlah harta sedikit yang penting, biarlah ilmu sedikit yang penting, biarlah umur pendek yang penting. Kamu mau umur panjang, mau umur pendek? Nah, kamu yang lagi sakit gigi, mau umur panjang tapi berkah atau umur pendek tapi tidak berkah? Umur panjang tapi pintar kamu milih. Tidak ada sini yang umur pendek tapi berkah. Kalau ada dia cepat selesai hari ini. Jadi siksaan yang pertama Allah berikan kepada orang yang tidak sembahyang, keberkahan umurnya Allah ambil. Artinya makin bertambah umur, makin sedikit melakukan kebaikan. Ini siksaan bagi orang yang tidak sembahyang. Maka jangan heran kalau ada orang yang tidak sembahyang itu, makin bertambahnya usia, kemaksiatan makin tinggi, makin pede buka aurat, makin pede menampakkan auratnya di tengah keramaian. Ini salah satunya Allah sudah ambil keberkahan dari itu. Yang kedua, wasaniyatu, siksaan yang kedua, tumhasi masalihi min wajhihi, Allah ambil cahaya kesolehan dari wajahnya. Wajahnya itu kalau ditengok tidak mengingatkan kita kepada Allah. Itu maksudnya. Orang itu kan salah satu teman yang baik itu, kalau nengok wajahnya saja sudah ingat kita kepada Allah. Oh, nengok wajah itu ya Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Nengok wajah Dilah, ingat kita. Beda. Makanya orang-orang soleh itu kalau kita nengok wajahnya ingat kepada Allah, itu bagus itu. Itu salah satu tanda kebaikan pada orang ini. Yang ketiga, nih siksaan bagi orang yang tidak sembahyang. Wasalisatu kulla amalin ya'maluhu la yu'ajiruhullahu alaih. Setiap perbuatannya tidak Allah kasih ganjaran pahala. Artinya belum diproses oleh Allah setiap perbuatan pahalanya, karena dia meninggalkan sembahyang. Nah, dari sini ada pertanyaan, silahkan bertanya. Siapa? Bebas tanya apa saja terkait perihal sembahyang. Atau ada masalah, Ustaz, saya begini-begini, boleh tidak saya sembahyang? Boleh, silakan. Atau bagaimana cara membayar sholat saya yang lama saya tinggalkan ketika dulu belum pondok, saya sudah nakal, saya sudah balik, sudah halangan, tapi sering meninggalkan perkara-perkara sholat. Boleh, bebas. Sebelum kita tutup pertemuan, boleh bertanya. Ada pertanyaan? Ada ya? Kalau tidak ada, semoga pertemuan kali ini ada berkah dan manfaat yang kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama